Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Asri Rejeki dari SDN Haur Cucu. Saya Sinta Dewi Pertiwi dari SMA Manggala. Saya Agus Sujiwan dari SDN Sekretaris 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bapak. Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya bersama coachee Bapak. Ya. Tapi sebelum melakukan coaching mungkin ada hal yang perlu saya bicarakan terlebih dahulu. Nanti ketika Bapak melakukan coaching, saya akan melakukan proses pengamatan dan akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik coaching. Apa saja rubriknya seperti ini. Pertama, mungkin apakah Bapak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah menemukan kata kunci dari setiap pertanyaan? Kemudian apakah Bapak sudah menyimak pertanyaan coaching dengan baik? Dan juga mungkin apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan ya Pak. Kompetensi coaching apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Untuk kompetensi coaching untuk saat ini yang ingin dikembangkan mungkin mendengarkan aktif Bu ya, sama ini Bu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan berbobot. Baik, dari dua kompetensi itu, kira-kira kompetensi apa sih yang spesifik akan Bapak kembangkan ketika lakukan coaching? Kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik ya mendengarkan aktif, sama memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Oke, dua-duanya berarti ya Pak? Dua-duanya. Oke, kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Pak? Kalau untuk indikator ketercapaian, saya harapkan mudah-mudahan setelah proses coaching ini, coaching bisa menemukan langkah-langkah menemukan solusinya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan seperti itu. Oke, dari kegiatan coaching Bapak mengharapkan bahwa coaching Bapak itu menemukan solusi atas permasalahannya. Baik seperti ya Pak. Oke, mungkin saya cukupkan sekian untuk kegiatan praobservasi. Selanjutnya Bapak akan melakukan kegiatan coaching. Saya doakan mudah-mudahan kegiatan coaching Bapak berjalan dengan lancar. Terima kasih. Nanti mungkin setelah coaching kita akan bertemu lagi ya Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Semangat ya. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Asri? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak sehat. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Asri. Kemarin Bu Asri menghubungi saya ya, katanya ada yang dibicarakan. Kira-kira apa ya itu penting sepertinya Bu? Iya nih Pak, kemarin saya menghubungi Bapak, saya itu ada sedikit masalah nih Pak. Saya itu punya satu siswa, dia itu sudah kelas 4, namun sudah 3 kali pertemuan pelajaran saya, dia itu nggak masuk kelas Pak. Jadi Ibu mempunyai permasalahan, ada siswa Ibu sudah 4 kali pertemuan tapi tidak masuk ya Bu? Iya Pak. Nah, dari percakapan hari ini kira-kira apa sih yang Ibu harapkan? Dari percakapan hari ini saya itu mengharapkan solusi atas masalah yang saya hadapi kepada siswa saya. Jadi dari yang akhir percakapan ini mudah-mudahan Ibu mendapatkan solusi ya soal itu ya. Oke. Nah Ibu kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut tadi bisa nggak masuk selama 4 kali pertemuan? Iya Pak, kebetulan kan saya itu di sekolah itu mengajar mata pelajaran PAI ya Pak ya. Nah, ketika saya bertemu dengan anak tersebut, saya itu menanyakan kenapa dia tidak masuk pelajaran saya. Dan ternyata dia itu tidak masuk karena belum bisa menulis huruf hijaiyah secara bersambung Pak. Oh, jadi permasalahannya anak Ibu
ibu yang nggak masuk itu karena dia belum bisa menulis huruf ijazah bersambung. Iya Pak. Nah, selain belum bisa menulis huruf ijazah bersambung, ada lagi nggak Bu? Ada Pak, dia juga punya masalah dengan hafalan surat pendeknya. Banyak hafalan surat pendek yang dia itu belum hafal. Jadi dia itu merasa malas untuk sekolah. Oh, jadi selain belum bisa menulis huruf ijazah sambung, anak tersebut juga belum bisa hafalan ya? Iya, Pak. Nah, terus kalau kondisi ideal anak kelas 4 itu sebetulnya harus seperti apa Bu? Idealnya untuk anak kelas 4 itu dia itu sudah mampu menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Juga dia itu sudah mampu menghafal hafalan surat pendek. Karena untuk menulis huruf hijaiyah secara bersambung itu siswa sudah dilatih dari mulai kelas 1, kelas 2, juga kelas 3. Selain itu juga kan anak-anak itu di lingkungan rumahnya juga kan suka mengaji Pak. Betul. Jadi kondisi ideal anak kelas 4 itu harusnya sudah bisa menulis huruf hijaiyah bersambung, terus bisa hafalan surat-surat pendek juga ya Bu ya? Iya Pak. Nah, kalau kita berikan nilai, kira-kira kondisi anak itu sekarang di posisi berapa sih Bu? Kalau untuk sekarang sepertinya anak tersebut itu ada di nilai 5 Pak. Nah, kira-kira Ibu sudah punya rencana apa untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi itu? Saya itu sudah punya rencana sih Pak. Jadi saya itu akan menerapkan tutor sebaya kepada anak tersebut. Karena anak tersebut kan sudah belum bisa menghafal surat pendek, belum bisa menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Jadi saya akan meminta tolong temannya untuk menjadi tutor untuk dia ketika di sekolah begitu. Oke, jadi Ibu mungkin akan menerapkan tutor sebaya untuk anak tersebut. Iya Pak. Nah, selain menerapkan tutor sebaya bagi anak tersebut, kira-kira ada lagi nggak strategi yang lain yang bisa diterapkan? Ada sih Pak, sepertinya saya itu akan menerapkan pembelajaran yang lebih menarik. Misalnya dengan membuat video pembelajaran dengan PPT supaya anak tersebut itu ketika belajar itu memperhatikan begitu. Jadi tidak bosan kalau misalkan saya terus yang ceramah begitu Pak. Nah, kira-kira strategi ini akan dilaksanakan kapan ya Bu? Sepertinya minggu depan akan saya mulai terapkan Pak. Jadi akan mulai menerapkannya minggu depan ya Bu ya? Iya Pak. Segera mungkin seperti itu ya. Nah, kira-kira untuk menerapkan strategi ini ada orang yang akan dilibatkan tidak Bu? Ada Pak, saya membutuhkan keterlibatan yang pertama itu dari wali kelasnya untuk memantau kehadiran anak tersebut. Juga saya membutuhkan bantuan dari temannya untuk menjadi tutor sebayanya. Mungkin saya juga akan memanggil orang tuanya Pak untuk berkonsultasi tentang kemajuan belajar dari anak tersebut. Jadi Ibu akan melibatkan selain teman sekelasnya, orang tua dan wali kelas juga Bu ya? Iya Pak. Oke, ini pasti bakal keren sih Bu. Nah, dari obrolan ini apa yang Ibu dapatkan? Dari obrolan ini saya mendapatkan solusi Pak, solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Yang tadinya saya itu cuma menerka-nerka, tapi sekarang setelah percakapan ini dilakukan, saya menjadi yakin atas solusi yang akan saya terapkan. Pasti bakal keren, mudah-mudahan apa yang Ibu laksanakan nanti bisa berhasil ya dilaksanakan. Dan saya juga tidak sabar menunggu hasilnya bagaimana nanti hasil ketika Ibu sudah menerapkan pembelajaran ini kepada siswa yang tadi ya Bu ya? Iya Pak. Oke Bu Asis, sepertinya waktu kita hanya sampai di sini saja. Mungkin beberapa hari lagi kalau Ibu sudah selesai bisa kamu lagi saya untuk mengabarkan apa hasil strategi yang Ibu sampaikan Bu ya. Baik Pak, nanti setelah saya menerapkan strategi yang saya terapkan, saya pasti akan menghubungi Bapak untuk kita berbincang-bincang lagi ya Pak. Oke, terima kasih Bu Asis ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai kegiatan coachingnya? Sudah Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Oke, bagaimana Pak kegiatan coachingnya hari ini? Alhamdulillah kegiatan coachingnya sudah baik, baca.
Mungkin Pak setelah kegiatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Ya. Yang pertama mungkin apa saja yang sudah Bapak dapatkan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Setelah melakukan coaching, saya sudah melakukan teknik coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menentukan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, terus menentukan rencana aksi kepada hasil coachingnya, dan terakhir menemukan tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan oleh coaching tersebut. Baik, saya juga tadi sudah melihat dan mungkin saya akan menyampaikan beberapa catatan ya Pak, bahwa betul dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching kali ini dengan berjalan lancar. Kemudian alur tirtanya juga sudah muncul ya Pak, dari mulai mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian Bapak juga sudah memberikan kata kunci dari setiap pertanyaan sehingga memudahkan coach untuk menemukan solusi atau rencana aksi. Bapak juga sudah menggunakan prinsip coach ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sehingga coach bisa mendapatkan solusinya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, nah kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu mungkin saya akan lebih banyak berlatih lagi Bu ya, untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach agar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut si coach dapat menemukan sendiri solusi yang diharapkan, seperti itu. Jadi mungkin kedepannya Bapak akan mencoba mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Iya. Oke. Bapak saya tunggu ya proses coaching berikutnya. Siap, Ibu. Terima kasih Bapak. Saya tutup Sama-sama. pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.